Mbak Neni, nah menyikapi pemberitaan seputar bencana ini kan banyak sekali muncul kemudian polemik. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menghujat, bahkan ada yang bilang ini untuk wisata bencana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dari Mbak Neni sendiri terkait dengan penelitian yang dilakukan? Sorotan publik itu lebih kemana? Sorotan publik lebih kemana nih terkait dengan pemberitaan seputar bencana kali ini? Iya, sebetulnya kan kalau kita melihat dari pemberitaan media itu cenderung positif ya. Oke. Di atas 60% itu positif. Hanya kalau kita lihat media sosial nih seperti yang terjadi saat ini gitu ya. Ini kan saya tarik data mulai dari 22 Desember sampai dengan real time hari ini. Real time hari ini. 29 Desember 2025, 16.13. Jadi ini adalah data terkait misalnya dengan bencana Sumatera. Overall di Twitter ini lebih banyak cenderung negatif dengan netral gitu. Jadi didominasi oleh negatif netral. Beda dengan yang ada di pemberitaan media. Kalau di pemberitaan media itu orang kan memang cenderung media-media membuat framing cenderung netral-netral aja begitu ya, atau bahkan lebih ke arah positif. Tapi kan ketika di medsos you can tell anything gitu. What do you feel? Terus kemudian juga emosinya seperti apa, ini di Facebook ini juga sama, masih didominasi netral dengan sentimen negatif yang tinggi. Kemudian kita beralih ke Instagram, netral juga negatif. Kemudian di YouTube juga sama, netral, kemudian negatif. Dan kalau kita lihat di TikTok yang paling banyak sebetulnya anak-anak Gen Z main di sini, ternyata sentimen negatifnya paling tinggi. Nah, ada sebetulnya beberapa yang di-highlight ya, tiga hal. Pertama terkait dengan kemanusiaan. Jadi problem bagaimana kronologi bencana, lalu kemudian hal-hal yang itu berkaitan dengan pemulihan pasca bencana ini itu juga menimbulkan polemik di media sosial. Lalu yang kedua terkait dengan sorotan-sorotan kenapa sih banjir ini tuh terjadi? Karena memang ternyata penyebab banjir itu misalnya ada kelapa sawit, permainan tambang di situ. Lalu juga ada gelondongan kayu-kayu besar yang sebenarnya publik itu berharap pemerintah itu segera menginvestigasi gelondongan-gelondongan kayu-kayu besar ini tuh dari mana, dari perusahaan mana gitu. Sehingga di situ ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi hal ini. Lalu yang ketiga, nah yang paling seru tuh publik itu ternyata Mbak Fitri, mereka melihat bagaimana elit-elit politik dalam menanggapi permasalahan kebencanaan gitu. Misalnya tokoh-tokoh mana sih yang kemudian selalu membuat kontroversi di ruang publik, dan mereka melihat bahwa ini ternyata tidak punya kepekaan. Elit politik saat ini tidak punya empati di saat hari ini kita bicara soal kemanusiaan, tapi sebetulnya bantuan juga telat begitu ya. Kemudian juga daerah-daerah tuh banyak yang terisolir, mereka sulit mendapatkan bantuan. Makanya kenapa desakan-desakan publik ini, kenapa kok pemerintah sampai saat ini itu masih tidak menetapkan status bencana nasional. Nah, ini sebenarnya dorongan publik itu cukup kuat untuk pemerintah menetapkan status bencana nasional. Karena pemerintah itu ternyata cannot walk alone. Dengan hari ini kondisi seperti ini, meskipun sudah berupaya maksimal, tapi ternyata kondisi di lapangan masih terdapat ada banyak kekurangan-kekurangan. Masih beruntung ya Mas Hafid, kita sebetulnya sebagai warga itu ada tagline yang sangat kencang banget di hashtagnya itu warga bantu warga. Warga bantu warga. Jadi warga bantu warga itu yang kemudian juga diinisiasi oleh beberapa influencer, beberapa artis, itu yang sangat efektif juga untuk bisa membantu korban di lapangan gitu ya. Dan meskipun sebetulnya kan ini juga menjadi problematik juga karena muncullah misalnya istilah si paling-paling. Iya benar-benar. Iya itu juga. Iya betul. Itu juga yang sebenarnya menjadi sorotan dari netizen gitu, Mbak Fitri. Mas Yoni komentarnya gimana Mas? Pemberitaan di media sosial di mana generasi-generasi muda kita kebanyakan berkumpul, aktif banget ya. Berkumpul justru menanggapi bencana ini secara pesimistis dan negatif gitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah buat menangani semacam sinyal awal ketidakpercayaan publik
ke pemerintah? Respon Iya, terbaiknya seperti tentu kan apa? kita melihat ya bisa dipahami ada dua aliran varian antara media mainstream yang cenderung netral, kemudian Positif, media cenderung positif 60% lebih. ya lebih ke arah positif dengan media sosial ya, yang netral negatif ya, lebih ke arah sana. Kalau yang mainstream kan ya menyampaikan fakta, kemudian nanti juga akan dicek di kedua sumber yang berbeda. Cover both side. Cover both side. Sementara yang media sosial itu kan memang berdasarkan apa yang dilihat, yang dirasakan, melibatkan emosi ya. Katakanlah mungkin ya memang fakta itu ya sepihak dari yang menyampaikan berita itu, tapi itu tidak bisa dinafikan gitu, karena itu kan fakta-fakta yang terjadi, yang di lapangan, yang mungkin tidak tersentuh ya oleh media-media yang lain, bahkan pemerintah tidak sampai ke sana. Ini kan suara-suara hati itu ya, yang ada, yang kemudian disampaikan lewat tadi TikTok, Twitter, Instagram, dan media-media sosial yang lain. Nah, ini akan diperburuk kalau kemudian ternyata bahasa komunikasi dari pemerintah, pejabat kita tidak baik ya di dalam mensikapi itu ya. Kan pernah ada juga kan itu ramai di media sosial saja, itu kan tentu juga tidak bisa gitu ya, pejabat mengatakan itu menafikan apa yang sebenarnya terjadi, ditambah berbagai macam fakta tadi itu ya, komen yang statement yang tidak benar berkaitan dengan itu ya. Kenapa sih harus ditutupi kalau ada kayu gelondongan itu gitu ya? Secara rasional juga publik nggak bisa, oh ini bukan karena penebangan gitu, karena kan orang sudah mulai akhirnya kan muncul di komparasi bagaimana cara membedakan kayu yang ditebang ya dan kayu yang secara natural ya. Itu kan muncul perbandingan semacam itu yang sebenarnya itu kan memberikan pelajaran ini gitu ya. Yang di kasat mata itu bisa dilihat. Ditambah lagi juga kadang ada pejabat yang datang dengan pakaian yang nggak pas gitu ya, menggunakan untuk mempromosikan pencitraan diri kan gitu ya, dengan berbagai macam cara yang sebenarnya rakyat yang mendapatkan musibah itu tidak butuh seperti itu gitu ya, pencitraan gitu ya. Ya, untuk menunjukkan betapa care-nya, tetapi kan yang penting kan aksi nyatanya ya. Saya nggak harus datang kemudian memanggul beras sendiri kan gitu ya, kan kemampuan untuk mengasihi kan juga semakin terbatas kalau dipanggul sendiri kan, tapi kan realnya sampai nggak gitu, sampai ke pelosok-pelosok yang itu sudah terputus komunikasinya, internet itu tidak ada gitu ya, berkomunikasi sehingga begitu ada sinyal ya mereka mengabarkan apa yang ada, dan itu mungkin akan menjadi bagus ya untuk bisa dipantau gitu, sehingga suara media sosial itu saya kira tidak boleh kemudian dinafikan. Itu kan memberitakan realitas yang ada, dan negara juga harus segera hadir dan bukan kemudian buru-buru mengcounter apa yang ada. Bagaimana kemudian mensenyalaraskan gitu ya antara suara publik lewat media sosial dengan kemudian bahasa politik dari pejabat maupun pemerintah, bersimpati tetapi juga tentu tidak sepenuhnya membenarkan, tetapi tetap harus ada simpati atas ya berita-berita yang disampaikan ya melalui media sosial.